Tuhan, teman-teman? Kita mau memuji Tuhan dulu. Oke Kak Abel, kita puji Tuhan dulu. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian Dari Terbit Matahari. Ikuti gerakan Kak Abel dan Kak Chandra. Oke Kak Abel. Kita mau berdoa dulu. Pembukaan. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Ikuti Kak Chandra. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Tuhan berkati sekolah minggu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita memuji Tuhan lagi. Oke Kak Abel, kita puji Tuhan apa lagi ya? Puji Tuhan setinggi-tingginya langit. Dengan bangkit berdiri, yuk kita puji Tuhan. Kak Abel dan Kak Chandra lagi. Oke Kak Abel, yuk bangkit berdiri lagi. Kita akan pujian setinggi-tingginya langit. Oke. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
memuji Tuhan lagi. Puji Tuhan apa ya, Kak Abel ya? Memuji Tuhan. Aku anak raja. Oke, aku anak raja. Ucapkan teman-teman. Yuk, bangkit berdiri. Berdiri lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Oke? Lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang kita mau siap-siap persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian apa, Kak Abel? Angkat pujian dengan Dia panggil nama saya. Nah, kita mau persembahan dulu ya. Kita siapkan persembahannya ya teman-teman ya. Ya, kita akan pujian dengan Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau berdoa, persembahan dan doa persiapan mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang berdoa ikuti Kak Abel. Oke, yang memimpin
Yesus. Yesus. Terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Atas berkat Tuhan hari ini. Kami sudah bernyanyi, bernyanyi, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami juga. Berkati teman-teman kami juga. Semuanya juga ya Tuhan Yesus. Semuanya juga ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, Edo berangkat ke sekolah di pagi hari dengan gembira. Ia berjalan ke sekolah dengan bernyanyi-nyanyi kecil. Namun di tengah jalan, Edo melihat dua temannya yang terkenal sangat nakal menghadangnya di tengah jalan. "Hai, Edo, kemari kau." Mereka adalah Momon dan Memet. Mereka berdua berteriak memanggil Edo untuk berhenti berlari. Edo sangat ketakutan. "Hei Edo, kemari kamu, sini." Dan segera berlari menjauh. Momon dan Memet yang melihat Edo berlari segera mengejarnya. "Hei, berhenti, tunggu!" Namun Edo tidak mengindahkan teriakan mereka berdua. Dia berlari semakin cepat, melompati tanaman, batu, bahkan pagar rumah orang. Ia tidak ingin tertangkap oleh Momon dan Memet. Tapi tiba-tiba, saat Edo melompati sebuah tanaman, hap! Ia terperosok ke dalam sebuah lubang. Otomatis, spontan Edo berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" Tapi setelah ia mendengar samar-samar suara Momon dan Memet yang mengejarnya, Edo segera berhenti dengan teriakannya. Ia berdiam di dalam lubang sambil mengamati keadaan. Edo mendengar suara Momon dan Memet di atasnya. "Di mana anak itu?" kata Momon. "Aku juga tidak tahu," kata Memet. Kemudian mereka berdua meninggalkan Edo yang berada di bawahnya. "Yuk, kita pergi saja. Kita cari korban yang lain. Ayo." Adik-adik, karena terperosok ke dalam lubang, Edo selamat dari Momon dan Memet yang akan meminta uang sakunya. Memang terkadang Tuhan menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita sangka ataupun kita duga. Nah, sama nih seperti cerita dalam Alkitab saat kelahiran Nabi Musa. Firaun, raja Mesir waktu itu, begitu ketakutan dengan jumlah bangsa Israel yang berada di Mesir yang semakin banyak jumlahnya yang memenuhi seluruh wilayah Mesir. Firaun takut kalau bangsa Israel kelak akan melawan bangsa Mesir. Oleh karena itu, Firaun memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari bangsa Israel yang baru lahir. Ia menyuruh pengawas pekerja yang ditempatkan mengawasi orang Israel untuk menambah beban pekerjaan mereka. Bangsa Israel dipaksa untuk mendirikan kota-kota perbekalan, yaitu Piton dan Ramses. Namun semakin berat pekerjaan yang diberikan, bangsa Israel justru semakin kuat, semakin besar. Tuhan membuat mereka justru semakin bertambah banyak dan semakin tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Keluaran 1 ayat 11. Hal inilah yang membuat bangsa Mesir menjadi takut kepada bangsa Israel. Sebab bagaimana bisa
sebuah bangsa yang ditekan dan dibuat menderita justru memenuhi Mesir. Firaun semakin takut. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil oleh Raja Mesir dalam ketakutannya adalah memanggil bidan-bidan Mesir, di antaranya bernama Sifra dan Pua. Mereka diperintahkan untuk membunuh bayi yang lahir dari bangsa Mesir yang berjenis kelamin laki-laki dan membiarkan yang berjenis kelamin perempuan tetap hidup. Keluaran 1 ayat 16. Mendengar perintah Raja Mesir itu, Sifra dan Pua memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka lebih takut kepada Tuhannya orang Israel daripada Firaun raja mereka. Ketika Raja Mesir mengetahui bahwa perintahnya tidak dijalankan, Raja Mesir memanggil kedua bidan itu, dan bidan itu mengelak keduluan oleh ibu-ibu bangsa Israel saat melahirkan, karena ibu-ibu orang Israel sudah semakin pintar melahirkan tanpa bantuan bidan. Yang ketiga adalah melemparkan semua bayi laki-laki bangsa Israel ke dalam sungai Nil dan membiarkan yang para perempuan hidup. Saat inilah Nabi Musa lahir. Oleh karena itu, setelah disembunyikan selama 3 bulan, ibunya membuatkan sebuah keranjang yang terbuat dari gala-gala dan tir. Di dalam keranjang itu, bayi itu ditaruh dan dibiarkannya hanyut di tepian sungai Nil. Sang kakak perempuan sang bayi Musa mengawasi keranjang yang berisi adiknya itu hingga sampai di tempat putri Firaun berada. Putri Firaun itu kasihan melihat ada bayi terapung di atas sungai. Kemudian dengan bantuan pengawal, ia mengambilnya. Karena tahu bahwa itu adalah bayi orang Israel, ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencari ibunya. Tetapi yang datang adalah kakak perempuannya, yang putri perempuan Firaun itu tidak tahu. Sang putri menawarkan untuk mencarikan inang penyusu bagi bayi itu. Mendengar tawaran itu, putri Firaun menerimanya dan menjanjikan untuk memberi uang kepada inang penyusu. Ketika bayi itu sudah dibawa kembali kepada putri Firaun dan diangkat menjadi anaknya, ia diberi nama Musa, yang artinya diambil dari adik. Keluaran 2 ayat 10. Oleh karena itu, Musa selamat dari prajurit Firaun yang akan membunuh bayi laki-laki bangsa Israel. Di dalam begitu banyak tekanan, penderitaan dan permasalahan kehidupan yang menekan umat percaya, Allah selalu memberi jalan keluar. Seringkali jalan keluar itu Allah berikan tidak dengan cara menghilangkan semua tekanan dan penderitaan. Jalan keluar dari Allah juga datang dari ketahanan dan kegigihan umat untuk menghadapi penderitaan. Dengan daya juang seperti inilah, tidak heran jika justru penderitaan itu membuat umat yang percaya kepadanya menjadi umat yang semakin kuat dan bertumbuh. Dari sinilah harapan akan lahir. Disinilah kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan. Allah memakai banyak cara untuk membawa harapan dalam hidup umat. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Ingat yaitu adik-adik, ia sedang bekerja untuk membawa umatnya melihat dan membuktikan bahwa pengharapan kita kepadanya tidak pernah mengecewakan. Oke, Kak Abed dan teman-teman di rumah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Doa untuk firman Tuhan. Yuk, ikuti Kak Chandra ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Biarlah kami kami menjadi menjadi anak-anak Tuhan anak Tuhan yang selalu yang selalu mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati Berkati kami semua Tuhan Yesus. berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur bahwa Tuhan bahwa Tuhan sangat sangat mengasihi, mengasihi, mencintai, mencintai, menyayangi menyayangi kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita mau angkat pujian. Glory, glory. Haleluya. Semangat ya teman-teman ya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Yuk, kita akan pujian lagi ya teman-teman ya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, ya teman-teman, kita akan menutup acara sekolah minggu ini. Kita mau berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh Kak Abel. Yuk, Kak Abel Oke. berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong berkati kami semua tolong berkati kami semua dan teman-teman kami. dan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menutup sekolah minggu ini. Kami akan menutup sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu berikutnya.